Ya. Bu Ratna nanti dikasih ya. Ya. Jutaan ya, sesekali kita berikan yang kuota 100. Ya, supaya kita tahu bahwa inilah orang-orang yang duluan, yang paling semangat di antara semua yang biasanya hadir. Berarti kalian adalah orang yang paling semangat ya. Jadi luar biasa, berarti ini penghargaan yang luar biasa untuk diri kita masing-masing yang hadir di malam ini. Oke, malam hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat rata-rata mental kita itu seperti apa ya. Jadi ini lebih ke ngobrol aja. Sebentar, saya set ini dulu. Jadi saya nggak akan memberikan slide, lebih kita ke ngobrol aja. Karena ini kita ingin melihat mental bisnis kita seperti apa ya. Teman-teman pasti sudah sering dengar dari dulu ya, sudah hampir 2 tahun kita Zoom. Apa udah 2 tahun ya? 2 tahun kita Zoom ya. Kita sering mendengar bahwa untuk menentukan seseorang sukses atau tidak itu sangat pegang peranan itu adalah mental ya. Kita tidak bicara berapa modal yang diberikan orang tua kita, berapa warisan yang kita dapatkan dari orang tua kita, karena kita tahu kalau mental kita bukan mental orang kaya, bukan mental seorang pembisnis yang benar, dikasih warisan berapapun akan habis ya. Nah, jadi kalau kita memiliki mental bisnis yang benar, itulah yang akan membawa kita semakin tinggi dan sukses dan tidak akan pernah habisnya. Nah, apa kata tepatnya? Nah, bagaimana mental bisnis Anda? Bagaimana mental bisnis kita? Bagaimana kita mengukurnya? Kadang kita nggak sadar, ya. Kita nggak sadar, kita berasa kok bisnis saya begitu-begitu aja, tuh enak banget ya, lihat Rini ya, Rini udah maju, Bu Ida, Pak Ken, kok cepet banget Pak Ken, kok ini tuh, wah kita melihat orang lain sukses dan kita merasa kok diri saya tidak beruntung. Kita bilangnya beruntung, ya banyak orang bilang oh saya kurang beruntung, saya nggak sepintar ini, ya dia mengeluh. Nah, coba kita lihat apa yang membuat kita mentok dan lambat sekali untuk sukses di bisnis kita. Kita mengukur mental bisnis kita. Bagaimana mengukurnya? Hati-hati teman-teman. Kita sering dengar bahwa lingkungan akan mempengaruhi kita. Sangat-sangat benar. Bagaimana mengukurnya? Mari kita melihat. Sangat gampang. Mungkin teman-teman nggak menyadari. Semua orang sukses ya di dunia ini teman-teman. Semua orang sukses kalau minta mereka menulis 5 orang terdekat mereka yang setiap hari mereka komunikasi, mereka WhatsApp, mereka telepon, ya yang mereka ketemu, 5 orang terdekat mereka, pastilah 5 orang ini mempunyai mental bisnis yang sama. Pastilah 5 orang ini adalah rata-rata rate kesuksesannya sama. Maka mereka akan terhimpun dalam satu energi yang sama. Ya, satu frekuensi. Nah, biasanya kalau yang susah maju ya, sangat lambat. Coba kita lihat sekarang siapa 5 orang terdekat kita. Itu menunjukkan rata-rata mental kita. Ya, kalau 5 orang terdekat kita, ternyata teman-teman main, teman hangout, ya, arisan sini, arisan sana, ya, curhat ini, curhat itu. 5 orang itu tidak akan membawa Anda menuju sukses. Dan 5 orang ini yang menjadi salah satu penghambat mental bisnis Anda. Ya, itu. Jadi cara kita mengukur demikian. Nah, terus mengukur lagi, apakah saya seorang yang mandiri? Di sini kan bisnis Atomi kita kan mulai dari usia remaja ada ya, 20-an, 30-an. Kalau yang sudah usia kita nggak usah ngomong lagi. Nah, sekarang ini untuk anak-anak yang baru mulai, usia 18, 19 ada ya, karena kan KTP-nya 18 sudah boleh registrasi menjadi member Atomi. Nah, yang 18 sampai 20-an yang belum punya keluarga, coba lihat. Siapa 5 orang terdekat Anda? 5 terdekat ini tidak boleh adalah anggota keluarga Anda. Kalau 5 ini masih ada anggota keluarga Anda, berarti juga tidak benar. Kenapa? Karena kalau kita yang mandiri, 5 terdekat ini sudah nggak boleh ada, sudah bukan orang tua. Kita nggak mau mengukur orang tua. Orang tua dan keluarga kita pasti dekat. Tapi kita ingin mengukur bahwa di luar keluarga kita, kita juga ada 5 sahabat yang sering bersama kita setiap hari. Di masa pandemi kita masih tetap WhatsApp, kita masih telepon, kita masih melakukan aktivitas dengan online. Siapa mereka? Ya, dan pelajaran hari ini juga sangat penting bagi orang tua yang memiliki anak. Jadi kali ini
Kali ini tidak bisa, tidak boleh hanya dipakai untuk bisnis, tapi pakai sangat luas. Ya, tidak hanya untuk bisnis. Untuk anak-anak Anda mulai punya anak, mulai maksud saya masih SD, SMP, SMA, itu sangat menentukan. Anda perlu tahu siapa teman dari anak Anda. 5 terdekat teman anak Anda itu seperti apa. Karakter anak terbentuk sebelum dia usia 13. 13 itu mereka sudah terbentuk. Jangan Anda merasa kalau anak Anda masih kecil ya, masih kecil, dia nggak ngerti apa-apa. Ntar kalau dia juga ngerti sendiri. Nggak mungkin teman-teman. Kalau dari kecil kita tidak mendidiknya, dari kecil kita tidak membawa mereka pembentukan karakternya, nggak mungkin Anda harapkan nanti dia remaja terus jadi mengerti. Ya, nah dari mereka kecil, perhatikan pergaulannya. Di SMP, SMA sangat rawan. Anda perlu tahu dengan siapa mereka chatting, dengan siapa mereka komunikasi setiap hari. Ya, walaupun mereka belum ada di dunia bisnis, tapi masa kita berjuang, kita fight hidup kita di usia setiap fase itu mereka punya tugas masing-masing. SMP, SMA, kuliah, mereka berjuang bagaimana mereka bertanggung jawab terhadap pendidikan mereka, terhadap pergaulan mereka. Nah, di sini orang tua perlu tahu, karena itu yang akan mempengaruhi bagaimana nanti mental anak kita. Nah, sekarang balik ke kita ya. Oke. Nanti setelah materi ini selesai, jangan sampai setiap kali kita Zoom, kita anggap kita nonton drakor ya, kita nonton konser ya, menyenangkan, asik, habis itu dilupakan. Jangan. Nah, setiap materi coba Anda praktekkan. Setelah materi ini selesai, coba teman-teman renungkan. Anda tuliskan 5 nama ini benar-benar. Dan Anda coba melihat siapa 5 orang ini. Ya, 5 orang ini kita nggak perlu 5 orang ini harus 5 orang kaya, bukan. Tapi bagaimana mental dari 5 orang ini. Ya, kalau mereka ini adalah orang-orang yang tidak pernah improve di dalam diri mereka, mereka tidak bukan orang yang senang belajar, bukan orang yang selalu bisa push kita, mengajak kita untuk men-challenge diri kita secara maksimal, ya. Itu berarti bukan orang-orang yang tepat untuk kita bisa membangun diri kita. Ya, banyak sekali kita terjebak di dalam pergaulan kita yang ibu-ibu sosialita ya, setiap ada fasilitas yang baru, wah semua beli, semua poskan dia udah beli ini harga sekian ya, udah jalan-jalan ke kafe ini, udah pernah coba belum makanannya enak loh, kan di foto makanannya enak ya, harganya sekian, wah semua berbondong pengen nyoba segala macam. Itu bukan teman-teman yang akan membawa Anda menuju sukses. Siapa mereka? Kenalilah ya. Nah, ini akan sangat mempengaruhi kita. Kita butuh orang-orang yang bisa mempush diri kita, yang bisa membuat kita keluarkan energi terbesar kita, yang bisa membawa kita benar-benar men-challenge diri kita, ya. Nah, terus bagaimana caranya? Bagaimana kalau ternyata kita menemukan, oh iya, 5 orang teman saya yang cuma curcol, ya, curhat ini, curhat itu. Teman-teman, kita energinya akan tersedot kalau kita ada di lingkungan yang sibuk hanya menceritakan atau mencurhatkan masalah mereka. Kita akan lelah dan kita akan tersedot. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita untuk keluar? Ya, Anda harus keluar dan Anda harus buat satu kelompok baru di mana Anda melekatkan diri. Di mana Anda mencari orang baru ini? Anda bisa cari orang-orang yang satu bisnis dengan Anda. Supaya apa? Karena disitulah komunikasinya nyambung. Kalau Anda tetap di sosialita ini, ya Anda mau mengupgrade mereka, Anda merasa mau upgrade diri, kemudian mau mengupgrade mereka, ini susah. Ngomongnya nggak nyambung. Ya, nah kita harus cari dari mana Anda hadir di Zoom, Anda bisa lihat tim Anda, teman-teman Anda atau mana yang nyaman, kadang-kadang crossline pun kita bisa ya, contohnya Padara ini ya. Ini adalah salah satu list 5 nama di antara kita ini yang bahwa kami berempat, kalau 5 nama ini ya kami ini ditambah pasti salah satu ada lagi yang dari luar ya, bahkan 10 nama kita bisa nulis 10 yang terdekat yang memang mengimprove kita terus ya. Nah, ini sangat penting. Kita semua crossline. Tapi kita menemukan kliknya, kita menemukan iramanya yang sama. Nah, teman-teman bisa cari itu. Ya, cari mana. Nah,
Anda tidak perlu merasa, oh supaya saya bisa maju, saya mau cari upline saya yang Star Master, biar saya yang sekarang member atau baru SM supaya bisa cepat start. Mungkin Anda nggak perlu lompat terlalu jauh. Kenapa? Karena yang leader yang atas ini mungkin dia juga sibuk dan sudah banyak lingkungan dan teman yang harus dia bina, yang dia tiap hari komunikasi ya. Mungkin Anda berusaha melekatkan diri ke mereka pun chat Anda mungkin tenggelam. Kadang-kadang tenggelam ya. Bukannya mereka tidak mau melayani Anda, cuma tenggelam ya. Nah, jadi tidak perlu yang kita mencari tinggi, mencari yang satu tingkat di atas Anda pun sudah cukup. Yang penting orangnya memang tepat. Atau ya, boleh di sama-sama jajarannya masih sama-sama member atau sama-sama SM enggak masalah. Yang penting mereka ini punya mental yang sama. Ya, mental yang memang mau bangun, mau bangkit. Nah, kita selain kita mencari lingkungan baru, bisa nggak kita yang mendorong diri kita sebagai orang yang akan berpengaruh terhadap lingkungan teman kita ini, yang 4 orang ini atau 5 orang ini, bisa nggak? Bisa saja, ya. Tapi memang tidak gampang, teman-teman. Anda perlu benar-benar menguatkan diri Anda. Anda harus memvaksin diri Anda benar-benar, baru Anda bisa hadir sebagai orang yang berpengaruh terhadap 5 orang teman Anda ini. Ya. Nah, saya sarankan bagi para pemula, jangan Anda sebagai seseorang yang siap membangun teman Anda, tapi dari teman-teman yang tadi, yang sangat berbeda. Tapi lebih baik Anda dari lingkungan bisnis Anda. Ya, dari lingkungan bisnis Anda, mungkin teman-teman Anda, tim Anda, ya, member-member Anda lihat siapa Anda pilih, siapa yang kelihatan bisa Anda ajak. Nah, di situ Anda ajak untuk berkomitmen. Diajak ngobrol bahwa yuk kita bikin grup untuk saling memotivasi ya. Ya, itu penting sekali. Makanya kadang-kadang core leader punya grup itu penting sekali. Supaya kita ini bisa saling komunikasi, di situ kita akan bahas segala macam untuk men-challenge diri kita. Ada masalah tidak apa-apa dibahas, tapi bukan curhat. Bukan curhat ngeluh yang ini, ngeluh curhat ini, ngeluh curhat sana, 5 orang semua ngeluh curhat, biar. Ya, tapi permasalahan memang ada, di jaringan permasalahan ada. Tapi masing-masing ini kita setiap masalah sama-sama carikan solusi. Jadi belajar untuk memecahkan solusi. Sama-sama belajar bagaimana untuk mengatasi masalah yang ada. Ya, nah di situ. Nah, terus apa lagi? Kita juga belajar untuk membuat program, untuk membuat challenge untuk diri kita. Ya, karena di sini 5 orang terdekat ini harus menjadi orang yang mempunyai mental orang sukses. Nah, mental orang sukses bagaimana? Kita pun harus mengenali dan tahu persis mental orang sukses seperti apa. Kalau kita ingin membentuk mental kita menjadi mental orang sukses, kalau kita tidak tahu mental orang sukses itu seperti apa, ya nggak kebentuk. Ya, ibaratnya kita pengen bikin roti. Lah, resep bikin roti itu apa? Bahannya apa? Nggak ngerti, ya nggak jadi roti. Ya, nah jadi kita harus tahu. Apa aja coba ya. Kalau kita benar-benar mau menjadi orang yang sukses, kita harus berpikir bahwa kita benar-benar sudah sukses dan pasti sukses dan akan sukses semuanya. Pokoknya tidak ada yang kata semoga, berharap, mungkin, nggak ada. Nggak ada yang katanya persentase ada 50% berhasil, 50% gagal, nggak ada. Ya, ini pun yang diajarkan Mr. Park pada kita. Kita harus punya pola pikir dan mindset kita bahwa kita ini sudah sukses. Tujuannya apa? Supaya kita ini bisa mencontoh cara kerja orang sukses. Kalau Anda berpikir Anda orang sukses, Anda akan belajar berpikir dan mencontoh cara kerja dan cara pikir orang sukses. Dengan demikian akan mendirect kita menuju jalan menuju sukses. Maka tidak ada persentase untuk gagal. Jangan pernah Anda memberikan toleransi kata gagal di otak Anda. Ya, jangan beri. Saya selalu bilang, jangan ada toleransi. Hidup itu kan harus penuh toleransi. Boleh Anda toleransi hidup kita kan kalau dulu belajar di SD ya, hidup bertoleransi benar teman-teman. Tapi toleransinya jangan kepada istilah gagal. Tidak ada boleh toleransi terhadap kegagalan. Ya, Anda belum berhasil hari ini bukan berarti Anda gagal. Maka Anda tidak boleh
bertoleransi terhadap gagal. Anda mungkin besok, ya besok saya akan sukses, besok dan Anda kejar itu pasti jadi, ya. Nah sekarang mari ciri-cirinya apa? Mental orang sukses seperti apa? Ya, yang pertama, orang sukses itu tidak pernah takut mengeluarkan uang, teman-teman. Ya, di sini kita tidak bicara orang kaya, teman-teman. Saya ingatkan ya, bukan kita bicara orang kaya sehingga kita di sini bilang tidak takut mengeluarkan uang, berarti konotasi ke orang kaya, bukan. Kita bicara tentang mental orang kaya, mental sukses. Nah, yang pertama mereka tidak pernah takut mengeluarkan uang untuk apa? Untuk investasi. Nah, semua ini saya kaitkan lagi kepada bisnis Atomi. Di Atomi investasi untuk apa? Investasi untuk pakai produk. Ya, sebelum Anda di Atomi, bulanan pengeluaran Anda itu adalah biaya pengeluaran. Setiap bulan Anda tugasnya belanja keperluan sehari-hari itu untuk pengeluaran Anda. Tapi di Atomi, semua yang Anda belanjakan, Anda coba pakai bukan lagi pengeluaran. Itu adalah Anda mencoba membangun aset Anda. Baik itu di ID pribadi Anda maupun Anda membangun melemparkan PV ke tim Anda. Ya, di sini Anda dilatih untuk memakai produk dan melatih Anda untuk investasi diri. Investasi diri apa? Tentu contohnya ini ya, iklan berjalannya adalah diri Anda. Kalau Anda kucel ya, Anda tidak fresh, siapa yang mau bicara Atomi kepada kita dengan kita? Ya, lihat kita aja udah lusuh ya, udah nggak semangat. Orang-orang tidak suka berbicara bisnis dengan orang yang terpancarnya loyo dan tidak antusias. Kita tertarik bisnis dengan orang yang kita ajak bicara tuh antusias, ya, fresh dan kelihatan meyakinkan. Nah, orang suka. Nah, hadirkan itu di diri Anda. Jadi Anda perlu menginvestasikan diri Anda dan pakai produknya. Ingat, ya, yang pertama, catat ya, saya nggak pakai slide ya. Tidak takut mengeluarkan uang. Bukan berarti suruh Anda nimbun barang, bukan. Anda ada di Atomi atau tidak, Anda pakai semua produk keseharian Anda. Anda perlu mandi, Anda pakai sabun, Anda pakai sampo, pasta gigi, ada sikat gigi, skincare, semua Anda pakai. Ya, nah Anda jadikan ini aset. Jadikan ini untuk membangun bisnis Anda, bukan lagi biaya pengeluaran. Cika, ya. Sorry. Ya. Cika, kan soalnya mic-nya pakai HP. Nah, kalau pas lagi ada notifikasi bergetar, suara Cika langsung agak mendem, agak jauh. Apa bisa di silent-nya tanpa bergetar? silent aja mungkin HP-nya. Bentar, oke. Soalnya tiap getar dia langsung suara Cika mendem ke belakang. Sekarang gimana? Ngomong aja, Ci. Coba ngomong. Udah jelas belum? Enggak jelas. Oke, apa aku harus keluar dulu dan masuk lagi dari handphone saya ya? Pakai handphone aja berarti ya? Nggak usah laptop ya? Atau gimana? Laptop boleh, tapi laptop sekarang jelas nggak, Rin? Ini jelas, ini jelas banget. Oke. Saya tadi kalau dengan orang berisik saya ngomong nggak apa-apa ya. Oke, sekarang pakai laptop aja ya, lanjut ya. Ya, yang HP mungkin dimatikan aja kali sih, nggak apa-apa. Oke. Gaung nggak? Enggak. Oke. Ya, kita lanjut ya. Yang kedua, tidak berhenti belajar atau mengembangkan diri, ya. Orang yang punya mental sukses itu mereka tidak pernah berhenti belajar, teman-teman. Sama dengan kita. Anda yang 100 orang duluan yang hadir masuk ke Pandara itu adalah sudah mental orang sukses. Anda berusaha datang tepat waktu. Bahkan belum jam 8 Anda hadir. Ya, itu adalah orang-orang yang sukses, teman-teman. Mental Anda ini sudah perlu Anda bina. Hati-hati, Anda tinggal lihat 5 orang terdekat Anda siapa. Jangan sampai mereka ini adalah pencuri mimpi yang akan menggerogoti diri Anda. Karena Anda sudah menjadi mental yang tepat. Jangan sampai Anda tergerogoti. Ya, nah, ingat yang kedua itu orang yang tidak pernah berhenti belajar dan terus mengembangkan diri. Dari mana? Dari Zoom. Ya, dari seminar. Akhirnya leader itu akan terseleksi, teman-teman.
kita sebelum menjadi besar, sebelum menjadi leader, kita akan orang yang mau dilatih. Kalau kita bukan tipe yang bisa belajar mandiri, ya, kalau yang sudah punya pengalaman mungkin dengan dia belajar sendiri dia bisa. Tapi kalau teman-teman adalah orang-orang yang tidak bisa belajar sendiri, mungkin perlu dibina. Nah, kita mau dibina, mau dilatih, mau diarahkan oleh leader kita. Ya, kita tidak boleh merasa bahwa kita didominasi oleh leader kita. Tidak. Leader itu membina timnya dia sama dia dengan membina anak. Kalau anak Anda masih SD, ya, belum SMP, bahkan SMP. Karena orang tua yang membuat keputusan untuk anaknya. Betul nggak? Karena Anda merasa anak Anda masih kecil dan belum mandiri dan belum saatnya mengambil keputusan. Takut salah. Sehingga orang tua mendominasi keputusan anaknya dengan tujuan yang baik, mengarahkan anaknya. Hari ini makan ini, dimasakin ini, hari ini les ini, ya, sekolah di mana, semua diarahkan. Sama. Kalau kita menjadi member baru, ya, sponsor kita akan mengarahkan kita. Oke, Rini kamu lakukan ini, ya. Ida kamu ini, terus habis itu ini, kita diarahkan, bukan didominasi. Kalau kita diarahkan dan kita merasa didominasi, berarti kita tidak mempunyai mental orang sukses. Ya, jadi kalau teman-teman di sini masih ada yang merasa kalau dia didominasi oleh leadernya, lihat apakah memang didominasi atau leadernya memang mengarahkan, menganjurkan. Ya. Tapi kalau Anda sudah terbentuk menjadi seorang leader, mungkin leader Anda sudah tidak akan lagi menyarankan Anda ini, itu, tapi lebih ke diskusi, mencari rencana yang baik, challenge yang tepat untuk timnya. Ya sudah saling diskusi, udah tidak lagi mengambil keputusan untuk kita. Kenapa? Karena kita sudah berhasil mengupgradekan diri dan leader kita pun melihat kita bahwa cukup mandiri dan sudah matang. Saatnya sudah berkomunikasi, bukan lagi mengarahkan suruh ini ya, coba kamu lakukan ini, habis ini begini ya. Sudah tidak. Kenapa? Karena dia tahu dia udah bisa. Dan sudah berinisiatif dan sudah bisa berkreasi sendiri, sudah bisa mengenali kebutuhan timnya. Karena tim kita yang bisa mengenali kebutuhannya, sebenarnya bukan leader kita. Tapi kalau kita tidak ada inisiatif bagaimana membangun tim kita, tentu saja leader kita turun tangan, kasih tahu, coba kamu kasih ini, coba kamu itu, ya. Nah, jadi mental orang sukses itu yang kedua, itu adalah mereka tidak pernah berhenti belajar dan mau mengembangkan diri. Ya. Ketiga, selalu optimis. Dan apa yang optimis dan senang dan happy dengan apa yang sedang ditekuni. Ya, di Zoom-nya kan sebelumnya juga dibahas ini. Betul. Kita sedang menggeluti Atomi, ya kita harus antusias terhadap bisnis yang kita bangun. Namanya antusias, maka melek mata pun Anda akan ingat Atomi. Sampai Anda tidur nanti pun Anda ingat Atomi. Anda sibuk sepanjang hari, ada kerjaan lain pun, di otak Anda, di hati Anda ada Atomi. Kenapa? Karena Anda antusias. Sehingga kalau Anda antusias, Anda full heart, Anda tidak full time pun, Anda pasti berusaha membagi waktu Anda, memprioritaskan Atomi di dalam hidup Anda. Tapi kalau Anda tidak antusias, Anda full time pun, nggak ada kerjaan apapun, di rumah Anda tidak akan memprioritaskan Atomi. Ya, selalu saya bilangkan teman-teman, ya, full time belum tentu Anda sukses. Yang dibutuhkan adalah full heart. Kalau Anda full heart, Anda bisa berusaha membagi waktu Anda. Ya, kalau Anda tidak full heart, Anda di rumah aja banyak godaan. Ya, kenapa? Yaitu kalau 5 teman Anda ada teman yang sosialita, Anda pasti lebih banyak waktu untuk hangout bersama mereka. Apalagi sekarang sudah open. Ya, sudah tidak terlalu banyak lagi aturan-aturan karena masalah COVID ini. Wah, meledak, wah jalan-jalan ya, ke sana ke sini. Ya, seperti kita keluar dari kandang ibaratnya. Anda antusias terhadap hal lain. Tapi kalau Anda antusias terhadap Atomi, dengan kelonggaran pemerintah ini, yang ada di otak apa? Wah, sudah boleh home meeting. Hore, saya sudah boleh mengunjungi tim saya di sana, bisa mengunjungi member saya di mana. Kita pasti mempunyai planning yang berbeda. Ya. Nah, apakah 5 orang teman Anda ini adalah orang yang juga sama-sama mengajak Anda membahas planning ini atau mengajak Anda hangout?
Yuk kita ngopi bareng, kita kopi darat bareng, udah lama nggak ketemu. Apakah seperti itu? Nah, siapa 5 orang itu? Ya. Apalagi? Nah, berhubungan dengan antusias ini, yang antusias dan optimis, waktu kita membangun bisnis Atomi ini, kita juga harus tahu kapan menjadi orang tuli, teman-teman. Orang sukses itu ya teman-teman, perjalanan mereka menuju sukses, kalau udah sukses lain cerita. Waktu awal, waktu merintis, tidak ada orang sukses itu rintis itu mulus, nggak ada. Kebanyakan dari awal tuh penuh kecelaan, penuh keraguan. Keraguan bukan dari dia, keraguan dari sekeliling orang dia yang mengatakan dia, yang meragukan dia. Saya selalu bilang, siapapun boleh meragukan saya. Yang penting saya tidak meragukan diri saya, maka saya bisa sukses. Ya. Kalau semua orang yakin terhadap Anda, tapi Anda ragu terhadap Anda sendiri, Anda pasti gagal. Ingat itu ya, teman-teman. Walaupun semua orang menganggap Anda tidak bisa, hanya cukup satu orang yang percaya terhadap diri Anda bahwa Anda bisa, yaitu diri Anda. Dengan satu orang itu, Anda pasti sukses. Makanya kita harus tahu kapan kita menjadi orang tuli. Kita tidak perlu kok harus selalu pasang kuping. Ya, orang bilang pasang mata, pasang kuping yang jeli. Benar, tapi ada saatnya tahu kita kapan harus menutup kuping ini. Di saat banyak suara negatif yang meragukan Anda, siap jadilah orang tuli. Gak usah dengarkan mereka. Ya. Apalagi? 4. Tidak takut memiliki impian. Oh, udah pasti. Mental sukses mereka tidak pernah takut untuk mempunyai impian yang tinggi. Sampai yang mereka harus kembali menjadi orang tuli. Kenapa? Karena impian yang tinggi dari orang yang biasa-biasa aja, itu sangat dicemoohkan orang. Kalau sekarang Anda sudah sukses nih teman-teman, Anda punya impian tinggi, nggak ada yang akan meragukan Anda. Nggak ada yang bilang Anda orang gila. Nggak ada yang bilang Anda nggak mungkin. Kenapa? Karena Anda sudah sukses. Orang sukses nih mau ngapain aja ya, orang iya aja. Tapi dari kita yang bukan siapa-siapa, tiba-tiba kita ini menulis live skenario, ya, kita jadi takut untuk menulis. Kenapa? Karena kita takut dianggap orang gila. Nggak masalah teman-teman, mau dianggap orang gila biarin aja. Ya, kita akan menunjukkan kepada mereka bahwa dengan kegilaan kita inilah yang akan membawa kita sukses. Yang tidak gila itu yang nggak akan jadi sukses. Kenapa? Karena mereka nggak berani bermimpi sesuatu hal yang sampai mereka tidak mampu membayangkan dan melihatnya. Kita harus berjalan berdasarkan iman. Ya, meyakini sesuatu yang Anda belum bisa lihat. Nah, itulah kuncinya. Nah, itulah yang namanya keberanian Anda bermimpi. Tapi kalau Anda masih bermimpinya tuh sesuatu yang Anda pasti bisa capai, itu bukan mimpi, teman-teman. Ya, Anda mimpi sesuatu yang yakin. Anda cuma bergerak energi sedikit aja capai, itu bukan impian. Ya, itu Anda bisa beli. Ya, Anda tahu Anda sanggup, bukan impian. Tapi yang impian yang kita maksud di sini adalah sesuatu yang melampaui kemampuan Anda sebenarnya. Yang Anda pikir sekarang tuh nggak mungkin, akan menjadi mungkin. Nah, itulah impian tertinggi Anda dan Anda berani menuliskannya, Anda akan menjadi orang yang luar biasa. Bukan hanya menulis, tapi kembalikan pikiran Anda, yakini diri Anda bahwa Anda bisa mencapai ke sana. Ya. Kelima, tidak menutup diri. Tidak menutup diri dari perkembangan dunia ini dan zaman ini. Ya. Kita harus menjadi orang yang buka hati, buka diri terhadap perkembangan dunia ini. Zoom. Dulu kita sempat waktu Zoom kan takut semua ya, yang katanya bisa di hijack lah, apalah semua takut Zoom. Tapi lama-lama semua orang terbuka, iya. Tidak ada Zoom udah nggak bisa ada bisnis. Ya, sekarang Zoom itu udah seperti makanan pokok kita. Anak-anak sekolah Zoom, ya, orang kerja Zoom di rumah. Waktu kita COVID benar-benar yang kita di rumah, semua menggunakan Zoom. Yang tidak mau, ya kalau sekarang masih ada, ya yang Anda anggap dia leader. Hati-hati ya, leader ini apakah benar dia leader atau hanya Anda ingin menganggap dia leader? Kalau Anda menganggap si A ini leader dan dia bilang, iya saya nggak ngerti invite Zoom, padahal dia udah ikut Zoom ada 2 tahun,
ya, dan dia punya tim, kita sudah menyarankan dia, ayo belajar untuk membina tim Anda, dan jawaban dia, saya nggak ngerti gimana invite Zoom, dan dia ternyata 2 tahun ini nggak pernah belajar, berarti dia bukan leader. Anda keluarkan dia dari daftar leader Anda. Karena orang ini nggak mungkin Anda bisa membawa dia sebagai tentara perang Anda, nggak bisa. Ya, leader kini kita, semua leader dari jajaran atas itu akan memilih siapa jenderal mereka untuk berlari. Nah, berlombalah Anda menjadi jenderal yang dipilih. Karena namanya network ini ribuan orang. Di tim kita ribuan orang. Nggak mungkin kita bisa menganggap ribuan ini adalah jenderal kita. Nggak mungkin. Cukup beberapa orang itu sudah, cukup beberapa orang menjadi jenderal Anda itu bisa membawa puluhan ribu Anda berlari. Nah, jenderal ini harus benar-benar kuat. Siapa mereka? Pastikan dulu diri Anda dipilih oleh leader-leader Anda. Ya, makanya kita perlu mengupgrade diri kita. Makanya kita perlu mengenali bagaimana mental sukses supaya kita ini dianggap layak menjadi jenderal bagi leader kita. Ya. Nah, akhirnya kalau kita dipilih menjadi leader, jenderal leader kita, otomatis kita keseret. Otomatis 5 orang Anda ini akan menjadi lingkungan orang-orang sukses. Akan di suasana orang-orang yang membahas bagaimana men-challenge diri, bagaimana bertumbuh dan berkembang dan bisnis, akan itu terus yang dibahas. Ya. Nah, Anda akan berhasil masuk di sini. Keenam. Nah, keenam ini sangat menarik ya. Keenam, ini dulu pernah gagal. Kita kalau pernah dengar dia cerita, ya, nggak ada langsung ketawa. Keenam ini pandai mengelola keuangan. Orang yang mental orang kaya, dia tidak konsumtif. Orang kaya, mental orang kaya, dia sangat pandai mengelola keuangan. Dia tidak konsumtif untuk hal yang tidak perlu. Ya, karena uang mereka putar ke dalam bisnis. Dia akan tahu di bisnis dia untuk maju perlu banyak investasi. Itu yang dilakukan. Apakah investasi untuk tim dia atau dia mengeksplor bisnis yang lebih besar lagi atau bagaimana? Karena kalau Anda namanya di multi level marketing, kalau sudah membawa Anda ke kuadran yang B, yang passive income, Anda menjadi business owner terhadap ID Anda, seperti kita ini sudah business owner ya. Nah, kalau Anda sudah benar-benar besar, kita ngomong kita sudah Royal Master, Crown Master, Imperial Master, Anda mempunyai uang setiap bulan begitu besar, Anda mungkin tidak hanya menggekap uang itu di rekening Anda, walaupun itu deposito. Kalau benar-benar kuat, Anda sudah siap masuk ke kuadran kanan yang paling bawah, investor. Anda sudah tahu bagaimana menginvestasi yang tepat, udah yang nggak gena-gena. Biasanya yang senang investasi yang cepat uang dapat itu bukan orang yang mental orang kaya, bukan, itu mereka yang pengen cepat kaya. Beda ya, mental orang pengen cepat kaya dengan mental orang kaya itu beda, teman-teman. Orang yang punya mental kaya tidak mungkin ingin menginvestasikan uang dia untuk yang nggak gena-gena itu, nggak mungkin, teman-teman. Nggak akan mampu makan uang mereka yang nggak gena itu, nggak mungkin. Ya, kenapa? Kalau mental orang sukses itu mereka tidak serakah. Mereka tahu persis perjuangan sukses itu adalah perlu perjuangan, perlu dirintis, dibangun. Mereka tahu persis itu. Jadi mereka akan tahu bagaimana menginvestasikan uang mereka. Ya, nah itu ya. Jadi mereka sangat pintar bagaimana mereka mengelola keuangan mereka. Tapi bukan pelit. Beda ya teman-teman ya, bukan pelit. Pelit itu tidak baik. Ya, nah. Jadi kita harus bisa mengelola keuangan kita, bisa mengatur dengan baik. Nah, 7 apa? 7 tahu. Nah, 7 ini menarik nih, ya. 7 ini menarik. Tahu kapan kita harus bekerja, kapan tuh beristirahat, dan kapan berlibur. Kenapa? Karena kalau mental orang sukses, mereka ada di tempat passive income, ya. Seperti kata Chris tadi, Pak Ken menginstruksikan kita istirahat misalnya, ya nggak usah, pokoknya dengar Zoom aja deh hari ini misalnya ya. Dengar Zoom pun bekerja. Kita ini kerjanya dengar Zoom kan juga bagian dari bekerja ya. Tapi paling nggak kita nggak perlu menguras ini, biar pada aja yang ngomong, kita hari ini dengerin deh, belajar gitu ya misalnya ya. Nah, kita tahu kapan harus bekerja, kapan istirahat, kapan juga harus berlibur. Ini penting.
Kalau Anda bekerja sepanjang masa, berarti Anda juga bekerja di zona yang salah. Anda nggak berani beristirahat, Anda nggak berani berlibur. Ya, nah, mental orang sukses ini sangat-sangat menarik. Mereka tahu kapan dia harus berlibur. Ya, jadi makanya mereka tidak mau ada di zona yang aktif income. Karena mereka tahu kalau di aktif income itu yang poin 7 ini nggak bisa mereka lakukan. Ya, nah, oke teman-teman, materi ini sebenarnya ringan. Saya hanya ingin mengajak teman-teman untuk sebelum terlanjur, ya, secepatnya Anda mengenali siapa 5 orang sekitar Anda yang akan mempengaruhi Anda. Apakah 5 orang ini membawa Anda mampu men-challenge diri Anda, atau 5 orang ini hanya teman-teman yang huru-hara semua. Ya, kalau itu maka Anda harus keluar dari 5 orang ini. Anda perlu membentuk 5 orang baru. 5 orang baru yang Anda bentuk, Anda perlu membentuk dalam buat zona yang positif. Anda timbulkan aura positif Anda. Di situ Anda silakan untuk membuat kesepakatan untuk setiap komunikasi. Kalau mereka ini ada orang-orang di Atomi, tentu akan topiknya menarik. Kenapa? Karena memang sama topiknya. Ya, kalau mereka tidak ada di Atomi, Anda sibuk bahas Atomi, dia bingung, Pak. Orang itu nggak nyaman dengan Anda, ya. Anda nggak keluar pun Anda ditendang sama mereka, ya. Jadi Anda perlu mencari lingkup yang nyaman untuk bisa membangkitkan bisnis Anda, ya. Mungkin itu aja dari saya, Rini. Ada tambahan dari Rini atau Ida? Silakan. Oke, makasih Bu Ika. Materinya dahsyat kan teman-teman ya. Jadi kalau misalnya tadi sudah dengerin apa aja yang harus kita lakukan, kalau kita mau mengecek mengapa kita masih begini-begini aja, itu mungkin banyak hal yang perlu Anda cek. Lah, ini mungkin ada tambahan dari Bu Ida, karena terus terang kalau ngomongin pengalamannya Bu Ida ya, dia ini dulu juga punya grup sih sebelum para empat darah sih. Itu masa lalu. Mungkin Bu Ida bisa ceritakan ya Bu Ida ya, apakah mungkin dengan pergaulan yang sebelumnya Anda mendapatkan apa, dengan pergaulan yang sekarang Anda mendapatkan apa, bisa cerita gitu loh. Karena ini pengalaman yang luar biasa, menurut saya menarik sekali dari Bu Ida, dan teman-teman boleh mendengarkan beliau yang akan bercerita. Silakan Bu Ida Radri Kartikasari. Aduh, lengkap sekali. Terima kasih sekali Ika, Rini. Ika luar biasa untuk materinya, dan mungkin ini adalah salah satu contoh ya. Kami juga tidak tahu sampai kapan dan bagaimana nanti kita berempat ke depan ya. Tetapi yang kami harapkan, yang kami terus imani, yang kami terus usahakan adalah kami berempat bisa terus langgeng sampai nenek-nenek punya impian yang sama, punya panti jompo khusus untuk Atomian begitu ya, kita bahagia di sana ya dengan segala fasilitas yang wow, karena kita semuanya sudah masuk pada imperial ya. Nah, itu semuanya itu tentu saja harus kita impikan dan kita usahakan bersama. Bukan hanya saya, Rini, Ika, Jesse pun harus punya impian yang sama untuk bisa mencapai impian hal itu ya. Nah, teman-teman, saya sedikit cerita tentang bagaimana pentingnya ya sebuah pertemanan ya. Teman-teman mungkin pernah dengar ya, teman tapi istilahnya menyakitkan ya. Teman tapi apa ya namanya, beracun begitu ya. Ada istilah seperti itu ya. Atau yang jelas itu ada yang namanya teman toksik ya. Teman toksik ini bahaya sekali ya teman-teman. Tetapi kadang kita itu sekalipun sadar, kita itu rela dijadikan menjadikan diri kita ini sebagai sesuatu yang mungkin sangat-sangat mengasihkan untuk teman-teman kita yang lain. Artinya kita dijadikan sebuah objek ya, begitu ya, dijadikan sebuah objek, baik permainan, baik masalah hati, masalah perasaan, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, ini sangat menarik sekali ya untuk kita betul-betul sadari di dalam dunia bisnis. Dunia bisnis bukanlah
sebagai dunia pertemanan yang mungkin asik aja lah, yang penting diajak ngobrol asik, yang penting diajak jalan oke, gitu ya, diajak ngopi cantik, yes, begitu. Bukan ya teman-teman. Saya jujur saja kemudian harus memilahkan bagaimana pertemanan saya. Ya, pertemanan saya yang dulu itu kemudian saya mulai atur untuk prioritasnya. Saya punya teman baik di mama-mama sekolah anak saya itu sangat akrab sekali ya, kami sampai membuat namanya Beruk ya, klub Beruk ya, monyet-monyet yang itu cantik itu Beruk itu ya, seperti itu ada ya, kita ada juga dulu waktu awal-awal bisnis Atomi, saya juga ada pertemanan ya yang cukup akrab juga ya, tetapi kemudian semuanya akhirnya berakhir begitu saja ya. Nah, teman-teman, ini cerita tentang saya dengan lingkungan di dunia Atomi. Dunia bisnis itu sekali lagi berbeda dengan pertemanan yang di luar bisnis ya, karena di dunia bisnis kita berteman itu harus benar-benar memilih yang seperti apa sih, memilih teman yang sungguh-sungguh bisa membangun ya, membangun bagaimana kita menjalankan bisnis kita. Ketika teman kita tidak lagi mendukung untuk kita mengembangkan bisnis kita, artinya dia hanya menggerogoti atau justru menonjok dari belakang atau yang lainnya, itu sangat-sangat tidak penting untuk kita pertahankan ya. Kalau di luaran sana itu kita bisa melihat ya, sebenarnya tipis juga ya antara pertemanan di luar dengan di dalam bisnis, itu tipis sekali perbedaannya untuk teman-teman yang toksik ya. Misalnya, biasanya kalau kita melihat teman yang seperti itu yang mau memanfaatkan kita, itu biasanya mereka lebih mudah sekali merendahkan kita. Ya, kemudian dia pun sulit untuk dipercaya atau mempercayai kita. Yang berikutnya, meminta maaf itu adalah hal yang paling mahal di dalam dunia pertemanan yang seperti itu. Dan Anda tidak akan pernah merasa nyaman, dan Anda merasa ketika akan bertemu, Anda merasa, aduh, seperti membawa beban yang sangat berat. Nah, kemudian yang lebih lagi adalah ketika Anda bertemu teman atau sahabat atau lingkungan di mana Anda dibanding-bandingkan dengan teman-teman yang lain. Kemudian yang sering terjadi adalah ketika dia datang ketika membutuhkan diri kita. Ketika tidak membutuhkan, bagaimana? Dia menendang kita, seperti itu ya. Sepertinya kita tidak mengenal dia, seperti itu. Nah, teman-teman, kalau kita sudah bertemu dengan lingkungan yang seperti ini, teman-teman harus bersegera menguatkan hati untuk menyudahinya. Ya. Nah, saya bersyukur bertemu dengan ini tiga songong ini ya, ada Ika, Rini, dan Jesse, begitu ya. Saya sangat bersyukur. Kalau dulu misalnya saya tidak bertemu dengan mereka, mungkin saya tidak akan menikmati yang namanya auto SM. Ya, teman-teman mungkin tahu kalau di antara kami yang pertama DM saya, ya kan? Tetapi yang pertama auto SM itu Rini, kemudian Ika, baru saya, begitu ya. Artinya apa sih? Sesungguhnya leveling itu tidak menjadi jaminan buat saya untuk mendapatkan penghasilan yang konsisten gitu ya. Tetapi karena saya berteman dengan mereka, saya yang seharusnya bisa auto SM beberapa waktu sebelum saya auto SM itu kemudian baru melek. Oh, ternyata penting sekali melihat poin ya, melihat poin. Nah, ini disongongkan oleh Rini dan Ika. Lihat Pak, poinnya, aduh sombong, nggak butuh poin, seperti itu. Nah, hal yang mungkin bercanda, tetapi itu merupakan satu hal yang membuat saya berpikir ulang. Nah, inilah pertemanan ya teman-teman. Jadi bukan melihat, bukan
malah bahagia melihat saya tidak sukses, tidak. Tetapi mereka menginginkan setiap kita itu bersegera sukses. Nah, untuk sukses, bersegera kita sukses ini, itu tentu saja tergantung kepada kita sendiri. Mak, suaranya mendem. Tes, halo? Tes? Bisa nggak? Halo? Tes lagi. Agak kecil. Ini kayaknya colokannya deh. Oke, tes, oke. Enggak. Kecil. Tes. Kurang besar. Tadi tiba-tiba kecil. Sama nggak sih teman-teman? Tes satu. Tes satu. Sama kecil. Tes satu. Suaranya. Udah oke, Mak? Udah oke. Oke, ya. Maaf. Ya. Oke ya. Ya. Jadi teman-teman, dengan kesongongan ya, dengan cara bercanda itu membuat saya kemudian berpikir ulang ya, berpikir ulang betul-betul. Aduh, saya ini paling jujur saja, saya itu paling sebel, paling nggak telaten ya melihat HP atau bekerja di depan komputer seperti itu kecuali untuk desain ya. Tapi kalau untuk admin yang sifatnya administrasi seperti itu saya paling nggak demen ya, paling nggak suka. Tetapi mau nggak mau ketika mereka bicara seperti itu, aduh nggak perlu PV toh, kita itu masih butuh PV loh, gitu, seperti itu, dan sebagainya ya, kalimat-kalimat yang menohok seperti itu, bukan tujuan mereka menohok itu untuk menjatuhkan saya. Saya paham itu, kemudian saya mengubah, oh iya ya, saya masih perlu poin untuk bisa saya mencapai impian-impian saya di Atomi. Maka saya pun harus melihat setiap hari seperti yang disarankan mereka ya. Akhirnya kemudian saya berusaha untuk setiap hari melihat. Pertama sehari sekali ya, kalau malam saya lihat. Kemudian 2 kali begitu ya. Sekarang mulai hampir ya, pokoknya kalau ingat langsung buka dulu. Ada progresnya seperti apa, pergerakannya seperti apa. Nah dengan cara seperti itu, maka kemudian saya bisa bersegera untuk auto ya. Waktu sebelum DM saya untuk auto SM-nya itu masih misalnya bulan ini SM ya kan, 1 kali, bulan besok mungkin bisa 2 kali, bulan besoknya kosong seperti itu. Jadi enggak teratur begitu ya. Tetapi ketika saya kemudian mencoba untuk memonitor poin saya, kemudian saya mencoba membuat target untuk diri saya sesuai dengan harapan para songong ini ya, saya merasakan wow sekali, karena disitulah saya kemudian punya greget ya, punya greget ketika melihat poin, oh ini kurang sedikit sekali ya, kurang sedikit misalnya 20.000 PV begitu ya, untuk saya bisa pairing, saya akan cari partner saya mana nih yang mau saya support. Nah, saya supportlah mereka. Nah, ini adalah dampak yang positif dalam pertemanan. Nah, lingkungan seperti ini saya sudah mendapatkan, berarti kalau tadi Ika 5 ya Kak ya, saya mendapatkan sudah 4. Nah, satunya siapa? Mungkin di luar 4 darah ini ya. Dan saya memang punya beberapa teman yang cukup akrab dan itu membangun, kita saling membangun. Dan itu asik sekali ya ternyata ya. Ternyata kemudian bisa membuat diri saya itu menjadi sungguh-sungguh punya apa ya, punya power yang lebih untuk saya berjuang di Atomi ya. Nah ini penting, kenapa kita butuh 10 tahun ya, paling enggak antara 9-10 tahun ya untuk mencapai imperial loh. Sangat lama. Ketika kita memiliki pertemanan yang keliru, ketika lingkungan kita ini tidak mendukung, maka kita akan sulit sekali mencapai imperial. Kenapa? Kita sudah lelah. Mungkin kita give up bukan karena atominya, bukan. Ya, Atomi sangat bagus, tetapi karena lingkungan Anda tidak mendukung Anda untuk memperjuangkan ini. Nah, ini bahaya sekali, ya. Bahaya sekali. Saya melihat orang-orang yang lingkungan pertemanannya itu hanya ngopi-ngopi santik begitu ya. Kemudian mau berteman kalau
atau mau atomi kalau ditraktir makan dan seterusnya seperti itu. Saya tidak pernah melihat orang-orang yang seperti itu akan sukses di atomi. Enggak. Ya. Saya melihatnya begitu. Member saya, partner saya yang model seperti itu tidak akan sukses. Karena apa? Dia hanya memikirkan keuntungan pribadi dia dulu, ya, tanpa dia ada perjuangan sama sekali, tanpa dia mau mengerti sama sekali, paham sama sekali kepada leadernya yang saat ini sekalipun mungkin sudah punya penghasilan auto SM, leader ini masih mikir saya punya program apa untuk member saya untuk bisa menolong mereka. Nah, kadang orang lupa, wah enak leader kita ya, duitnya banyak. Kita suruh cari duit terus. Enggak ya teman-teman, leader pasti punya target tertentu di mana dia pasti akan menginvestasikan seberapa persen pun untuk membantu partner-partner di bawahnya, itu pasti. Loh caranya gimana Bu Ida? Misalnya pergi kemana, demo kemana, bantuin siapa, nah partner siapa yang harus ditolong, itu kita punya, semuanya punya target seperti itu dan punya plan ya, punya planning yang seperti itu untuk tim kita. Nah teman-teman sekali lagi, kalau materi malam hari ini sangat penting untuk teman-teman renungkan nantinya, sehingga teman-teman tidak lagi memiliki pertemanan yang keliru dan teman-teman bersegera untuk sukses di Atomi. Dan percaya, yakin dan percaya teman-teman, ketika teman-teman ada pada lingkungan yang sehat, maka teman-teman, bisnis teman-teman pun akan sehat juga dan bersegera sukseslah. Ya, oke, mungkin dari saya itu saja. Terima kasih Songong-Songong, terima kasih Rini, Ika, Jesse yang sudah mengingatkan kepada saya untuk melihat poin-poin dan saya akhirnya menikmati yang namanya Auto SM ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ida yang mau sharing tentang dirinya. Sebenarnya gini teman-teman ya. Bukannya Bu Ida ini nggak butuh poin ya. Sebenarnya lucunya itu waktu kita ketemu bertiga, itu kita nginep sama Jessie juga di rumahnya Ci Ika. Itu kita ini kan suka, saya tuh kalau udah lihat poin tuh udah kayak makan obat aja kalah gitu loh. Setiap jam tuh cek poin gitu. Ci Ika juga gitu loh. Terus habis itu ngeliatin Bu Ida nih follow up member. Emang nggak liatin poin, Mak? Saya lihat gitu. Sudah pairing kah? Enggak pernah lihat poin, biarkan berjalan alami loh. Bukan berjalan alami itu namanya gitu loh. Masalahnya adalah pada waktu ternyata hari ini atau kemarin kurang sedikit, sayang banget kan besoknya flash, dibiarkan. Dia nggak butuh poin. Seperti itu sih. Jadi bukan istilahnya akhirnya dengan kami punya grup namanya grup Songong, bukan Songong apa ya, kita memang punya nama grup namanya Songong, tetapi kita saling membangun tuh. Saya tuh banyak kelemahan di nanti Cika, Bu Ida ya, Jessie yang ngasih masukan. Kalau misalnya Cika lagi energinya terlalu banyak meledak-ledak, kita ya sabar. Dan kalau Jessie lagi ada mana, jadi kita punya satu lingkup itu yang bisa membangun kita untuk menjadi lebih baik. Itu yang menurut saya tuh materi hari ini tuh luar biasa. Dan saya mau cerita sedikit ya teman-teman ya, sedikit aja tentang masa lalu saya. Tadi saya sempat chat ya bahwa saya mempunyai kegagalan. Kenapa kegagalan? Pertama, saya punya dulu waktu di anak saya masih TK, saya punya grup namanya grup mama lah, begitulah ya. Mereka itu sama-sama yang tidak punya pekerjaan, dalam arti berangkat sekolah, makan pagi, nungguin anak sekolah, pulang, nggak ada kerjaan, akhirnya belanja yang nggak jelas. Lalu saya di situ kenal yang namanya pakai kartu kredit dengan gesek tunai lah. Akhirnya teman ada yang jualan tas lah, jualan baju lah, jualan apa. Isinya WA itu cuman grup belanja. Jadi belanja tas, belanja ini, dan pakainya apa? Ya itu tadi yang dikatakan Cika itu yang saya disindir, nggak bisa tidak pandai mengelola keuangan. Apa yang saya lihat di WA, saya belanja. Tahu teman-teman, itu pun saya sembunyikan dari suami saya. Saya taruh di dalam lemari yang paling dalam. Kalau beli tas banyak gitu ya. Pokoknya ada keluar tas baru ya, meskipun KW sih, bukan tas asli. Tetapi 400.000 lah, 500.000 itu kalau ditumpuk-tumpuk jadinya jutaan kan. Saya sembunyiin gitu ya. Terus habis itu suatu saat
tas itu saya buka lemari, ternyata tasnya udah bulukan semua. Sakit hati enggak? Jadi tasnya itu tahu kan kalau tas-tas KW itu kan suka ngelotok kulitnya. Jadi saya belum pernah pakai tas baru dan itu akibat pertemanan saya sih. Jadi istilahnya saya baru sadar sih hari ini setelah diingatkan sama Bu Ika juga, dalam arti pertemanan itu sangat menentukan banget kamu ke depannya seperti apa. Kalau misalnya waktu itu saya melihat teman-teman, waktu itu saya misalnya pas bekerja gitu ya, ngeliatin mereka enak banget sih, nganter anak sekolah nggak perlu ngapa-ngapain gitu. Akhirnya saya sama gitu loh, ya sudah saya nunggu di sekolahan lah, bersih-bersih rumah nanti aja. Akhirnya sampai rumah, anak pulang sekolah rumahnya kotor, marah-marah, emosi jiwa. Gimana saya punya emosi, aura positif gitu loh. Setiap kali saya mau melakukan sesuatu, akhirnya pengennya marah-marah terus karena istilahnya udah nggak punya pembantu lah, di rumah kotor, anaknya diomongin nggak bisa, dipelajarin nggak bisa, itu langsung emosi ya. Karena saya merasa pertemanan waktu anak saya TK itu menurut saya toksik karena tidak bisa membangun sama sekali. Sampai akhirnya saya di SD, tetapi di SD ini saya punya teman-teman yang paguyuban seperti itu mereka, tapi di saat itu saya belum punya pekerjaan seperti Atomi ya, jadi ya tetap aja saya berbuat banyak untuk sekolahan tetapi tidak berbuat banyak untuk diri saya. Itu hal yang baik sebenarnya, tetapi di dalam bisnis saya nggak membantu apapun. Nah sebenarnya nggak salah, apakah terus orang-orang seperti itu harus kita coret? Enggak dicoret ya Ci Ika ya. Tetap berteman baik dengan mereka, tapi tidak membangun bisnis kita. Pada waktu saya mulai mengenal network marketing, mulai mengenal yang namanya MLM, di sini saya benar-benar kalau saya Atomi ya, saya ngomong Atomi, saya itu kan nggak kenal siapa-siapa tadinya, dalam arti sponsor saya jauh di sana, saya di Indonesia tidak punya teman satupun sampai workshop di Januari itu baru di add sama grupnya Bu Ida. Oh, mereka ini grup-grup awal-awal yang punya satu grup yang namanya grup leader. Saya baru kenal mereka dan masuk di sana baru mulai mengenal, oh ada yang namanya ini baru mulai mengenal. Nah di situ sebenarnya banyak hal baik yang saya pelajari dari grup itu. Jadi teman-teman juga perlu menyaring grup juga, grup-grup kita di WA itu ya yang istilahnya apa istilah kontak saya banyak banget, grupnya banyak banget, yang bisa membangun Anda diteruskan, yang tidak bisa membangun Anda, takutnya grup-grup reuni, alumni akhirnya menjadi CLBK yang tidak penting-penting, itu bahaya. Yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh, itu karena WhatsApp. Jadi hati-hati, saya dari situ mulai belajar dan bersyukur sekali begitu saya ketemu dengan leader-leader yang luar biasa di luar grup saya sendiri ya. Terus terang kalau seorang leader itu kami, saya ngomong sendiri di sini juga ada member saya, pasti teman-teman juga sama, seorang leader itu tidak boleh berkeluh kesah tentang kecapean Anda, tentang masalah Anda kepada member Anda. Itu nggak boleh banget. Kalau dengan member leader itu udah nggak boleh yang namanya memperlihatkan istilahnya capeknya Anda, begitu ya mungkin Bu Ika, Bu Ida ya kalau terhadap member gitu loh. Kadang kita itu bisa curhatnya itu ke teman-teman yang mungkin kita bisa curhatnya ke teman-teman yang ya menurut kita bisa membawa kita menjadi semangat lagi. Ada kalanya itu saya bukan ngomong kalau jalanin atau mencapai, bukan ya, tetapi ada masanya itu kita menghadapi masalah-masalah yang membuat kita itu mungkin aduh kenapa begini ya, saya sudah berusaha seperti ini kenapa tidak bisa seperti yang kita harapkan lah. Itu ini benar-benar saya tertolong dengan teman-teman di grup Songong ini. Saya juga punya teman-teman di grup istilahnya leader yang lain, tetapi itu yang sangat mempengaruhi perjalanan bisnis saya. Banyak hal saya belajar dari Bu Ika, Bu Ida, dari Jessie, bahkan Jessie mungkin lebih muda dari saya, tapi dia juga orang yang punya banyak pemikiran yang ke depan, itu sangat penting. Jadi sangat bagus materi hari ini mengenai mental orang sukses, banyak sekali mungkin yang teman-teman pikirkan ya, nanti saya bikinkan rangkuman di kolom chat. Jadi tentang mental orang sukses yang disampaikan Bu Ika tadi, pikirkan lagi bahwa apakah yang tidak Anda lakukan untuk menjadi mental seorang sukses. Itu mungkin dari saya, mungkin dari teman-teman ada yang mau
Disampaikan atau Cika mau nambahin atau Bu Ida, kata support maksudnya gimana ini dari Jinko nih? Bu Ida tadi ngomong kata support maksudnya gimana Jinko, support yang mana? Leader support mungkin ya. Seperti itu Iya, iya Jinko, ya. Oke. Jadi begini ya, di Atomi itu kan memang kita tidak bisa bekerja sendiri ya. Leader tidak bisa bekerja, tidak bisa sukses tanpa partner-partner. Partner juga akan kesulitan untuk sukses tanpa leadernya. Ya. Jadi keterikatan inilah yang membuat kita harus saling support. Nah, support member kepada leader ada enggak? Harus ada, ya. Kenapa saya melihat selalu saya katakan bahwa Atomi itu modelnya adalah keluarga, ya. Modelnya adalah keluarga, di mana silsilah sekalipun mungkin di atas kita ada nenek moyang kita yang mati, ID-nya, ya ID-nya, tetapi tetap nyantol di situ kan namanya kan. Bahkan berapa kali leader-leader itu selalu bertanya, kenapa sih nggak dihapus saja jelek-jelekin ya, apalagi kalau lihat jaringan saya yang atas, wah jelek sekali ya kan. Nah, tetapi kalau kita mau belajar tentang ini ya, tentang susunan dari silsilah, kenapa di situ istilahnya silsilah juga. Silsilah hanya ada pada sebuah hubungan keluarga. Nah, artinya bahwa seorang anak tidak akan bisa bertumbuh dewasa, akan sulit bertumbuh dewasa tanpa orang tua. Anda bisa melihat anak yatim piatu, ya. Mereka betapa sulitnya. Bisa sukses? Bisa. Tetapi harus melewati lembah air mata yang jauh lebih dahsyat daripada anak-anak yang masih punya orang tua. Nah, hubungan harmonis antara anak dan orang tua ini sangat penting. Ketika anak punya orang tua pun tetapi tidak memiliki hubungan yang harmonis, dia tidak pernah menghargai orang tuanya, mereka tidak pernah mau belajar mendengarkan nasihat dari orang tuanya pun, dia akan jatuh pada pergaulan yang keliru juga. Demikian juga orang tua. Kalau di Jawa ada istilah kebo nusu gudel. Ngerti artinya? Nah, ini saya juga belajar. Ya, artinya apa? Orang tua itu belajar dari anak-anaknya. Ya. Orang tua yang tidak mau belajar dari anak-anaknya pun itu adalah orang tua yang gagal. Kalau menurut saya begitu. Itu betul sekali. Ya. Karena setiap anak itu adalah pribadi yang unik. Sama di jaringan ini, di jaringan Atomi pun begitu. Kita sebagai leader, kita harus belajar dari anak-anak kita. Oh, kalau anaknya modelnya seperti ini, maka saya harus mendidiknya seperti ini. Didikan kepada anak ini tidak bisa saya terapkan ke anak itu. Tidak beda, tidak bisa. Ya, jadi harus berbeda. Maka dari itu, teman-teman harus sadar bahwa support seorang leader itu tidak selalu sama antara Anda dengan partner-partner leader itu sendiri yang banyak, itu pasti berbeda-beda. Saya pun begitu. Misalnya kita mau ngadain challenge ya. Ayo kita challenge yuk, misalnya ya. Ada salah satu partner dengan grup-grupnya ini yang akan sukacita diberikan hadiah A misalnya. Tapi di grup lain A ini hadiah A ini nggak menarik. Nah, jadi berbeda, misalnya kita seperti itu. Atau, yang ini dia secara member yang dia miliki itu adalah member-member yang istilahnya adalah member gendut. Dalam artian dia memang banyak konsumen begitu ya. Artinya PV-nya pasti nggak usah di ini aja udah oke begitu ya. Tetapi dia perlu dukungan apa dari sponsornya? Dukungan edukasi tentang cara menjalankan bisnisnya. Nah, beda kan dengan nantinya yang satunya lagi. Mungkin ini sangat rajin, dia tahu sistem bisnisnya, dia kerjakan sistem bisnis Atomi sesuai dengan rule-nya Atomi.
tetapi dia masih terseok-seok. Untuk pairing saja dia berjuangnya luar biasa, tapi tidak pernah kenal lelah. Maka leader akan mikir ulang ketika mau beli odol. 3.000 sangat bermanfaat untuk leader ini. Nah, jadi berbeda ya teman-teman. Support dari sponsor itu penting ya, edukasi, dan tidak harus selalu poin ya. Tidak harus juga selalu manusia yang ditaruh di kaki-kakinya. Atau Anda menuntut supaya orang-orang yang ditaruh leadernya itu pasti jalan bisnis. Itu juga sudah sangat keliru ya. Nah, itu. Jadi macam-macam ya support system, seperti halnya di Atomi yang kantor Atomi memberikan support system sama ya. Demikian juga Anda sebagai partner kepada leader harus bisa bekerja sama. Karena bagaimanapun juga mereka ini adalah orang pertama yang mengenal Atomi, tentu saja dia punya pengalaman yang lebih ya. Hanya memang mungkin seperti tadi saya bilang ada gudel kebon nusu gutel begitu ya. Artinya memang ada orang tua yang mungkin tidak benar ya. Nah, kalau udah seperti ini, tugas Anda sebagai anak adalah mengingatkan kepada orang tuanya ya, kepada leadernya. Ida, itu salah loh kamu kalau caramu begitu. Nggak benar loh. Itu nyalain kode etik loh. Boleh ya. Dengan senang hati seharusnya leader yang baik akan nyusu, akan belajar dari Anda semuanya. Oke, sampai sini mungkin ya. Makasih. Oke, mungkin Cika mau nambahin sebelum yang lain. Tadi Bu Wike udah angkat tangan sih. Mau menambahkan Kak Bu Wike? Cika mau nambahin dikit nggak? Apa yang sudah kita sampaikan? Coba teman-teman dulu aja. Mungkin teman-teman ada pengalaman apa? Mungkin teman-teman di sini coba tulis, ingat 5 orang terdekat Anda, ya. Siapa tahu ada pengalaman yang bisa di-sharing ke kita. Oh iya ya, ternyata 5 teman ini cukup memberikan pengaruh yang kurang bagus kah, atau yang bagus sekali ya. Silakan teman-teman. Mari, monggo silahkan. Yang mau sharing, tadi Bu Wika ada angkat tangan, apakah kepencet? Iya. Oke, Bu Wika silakan. Ya. Terima kasih. Selamat malam. Maaf ya off cam sambil makan. Ya. Malam Bu Wika, silakan Bu Wika. Iya. Malam semuanya. Bener ya, Bu Ida tuh orangnya nggak perlu PV, nggak perlu duit, nggak perlu apa-apa. Kayaknya emang mantul deh Bu Ida. Kalau Ciri ini cuma tahu dia nggak butuh PV, kalau saya tahu mah Bu Ida nggak butuh duit. Topik malam ini bagus banget ya. Saya senang sekali karena ada kata-kata lingkungan tuh mempengaruhi kita. Sama. Sebelum saya terjun di dunia Atomi dulu, saya seorang wanita pengusaha juga. Dan saya jauh-jauh banget dari yang namanya lingkungan-lingkungan yang bikin toksik diri kita. Jadi kayak ibu-ibu yang kumpul-kumpul itu. Tapi setelah saya punya anak yang kedua, seperti tadi Bu Rini bilang, pengennya ikut kumpul-kumpul kayak gitu, itu nyoba. Nah, begitu saya coba, saya terjerumus di dalamnya dan itu benar-benar enggak jiwa saya banget. Terus yang ada yang posisinya kita harus nggak suka sama orang lain karena salah satu geng kita juga nggak suka sama itu, dan orang yang kita musuhin juga nggak ada hubungannya sama kita. Aduh, itu benar-benar nggak masuk di akal, itu toksik banget. Ada, itu terjadi. Dan belum tentu ibu-ibu sosialita itu duitnya lancar. Maksudnya lancarnya itu sesuai dengan branded mereka. Kadang-kadang malah ibu sosialita tuh ngutangnya iya, barangnya sharing. Saya pengalaman banget. Saya ini berjuang di Atomi, kenalin Atomi sama mereka. Kok ibarat kata 1 botol ampul aja itu minta di-share untuk beberapa orang. Terus mereka pergi ke salon itu ngabisin duit 600, 700 itu membanggakan gitu. Daripada dia harus belanja nolongin teman dia sendiri. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk menjauh dari toksik-toksik seperti itu, dan
akhirnya saya mendapatkan penolakan yang memang sepertinya dimusuhi. Nah, ketika kita punya lingkungan yang seperti itu, memang kita harus siap hati untuk keluar dan siap hati juga untuk diasingkan. Nah, kalau saya merasa begitu, saya diasingkan. Tapi puji Tuhan banget ya, setelah saya itu kenal Atomi, saya tidak merasa takut sama sekali karena buat saya yang namanya racun itu harus ditinggalkan. Kadang-kadang ada sedikit rasa menyesal gitu ya. Aduh, harusnya aku tetap aja deh sama mereka supaya bisa nongkrong-nongkrong bareng, makan soto bareng gitu ya, ngobrolin atau ngerumpi bareng. Tapi kalau balik lagi sesuatu yang kita lakukan itu merusak diri kita sendiri, saya nggak mau. Akhirnya saya lebih memilih berdiri sendiri, entah apapun omongan mereka, saya memilih lingkungan yang bisa lebih membangun saya. Dan lingkungan yang membangun saya itu juga nggak mudah untuk kita cari juga. Itu benar-benar harus meyakinkan mereka, bagaimana mereka harus setipe dengan saya, bagaimana mereka harus sama-sama membangun juga. Dan kalau jatuh ya ayo jangan jatuh bersama, ayo bangkit bersama. Dan juga sukaria, sukacitanya juga sama-sama. Nah, di Atomi benar-benar saya mendapatkan itu semua selain uang, kehormatan, terus pengakuan. Itu bisa saya dapatkan di situ dan lingkungan saya yang tadi mungkin Bu Ika bilang ada 5 orang, saya sudah bisa melihat mereka ini siapa. Sehari mereka kontak saya berapa kali, iya kan? Mungkin dari situ saya bisa lihat, oh yang mereka omongin positif. Ketika saya mulai ngomong negatif, ada yang bilang positif lah. Jadinya saya nggak jadi negatif lagi gitu. Ya akhirnya saya rasa benar ya, lingkungan itu membentuk mental kita berbeda dengan orang-orang yang maaf receh gitu. Maksudnya receh itu bukan ini ya, tapi mental mereka mental receh gitu. Jadi bangga banget deh pokoknya jadi Atomians bisa berdiri menjulang tinggi jadi maskotnya banyak orang gitu. Oke, gitu aja sharingnya. Terima kasih Bu Wika. Aduh, memang benar Bu, toks itu nggak usah disayangkan ya kalau terus mikir sayang ya, maksudnya dijauhin sama ini sama itu. Tapi saya percaya di balik kita membuang toksit, kita mendapatkan madu, madu dan racun yang ceritanya. Dan teman-teman yang bisa membawa kita lebih baik lagi, lebih berkualitas, lebih bisa membantu banyak orang untuk sukses. Menurut saya sih Atomi seperti itu ya. Ya, Bu Ida tadi disinggung-singgung tidak butuh duit. Bukanlah, kita semua butuh duit untuk meraih mimpi kita masing-masing. Tadi kita udah di grup chat kita udah ngomongin ya, pokoknya mau punya tahun depan harus bisa DP Ruko. Kalau saya 2024 maju dari ini, Cika juga ngomong 2 tahun lagi. Jadi kita semua saling membangun mimpi kita gitu loh. Ayo diingatkan lagi kemarin mimpinya gimana dan bagaimana. Itu luar biasa. Mungkin ada teman-teman yang mau sharing lagi? Gorengan Sultan. Saya nambahin sedikit dulu ya yang penyampaian Bu Ike. Benar banget Bu Ike. Jadi memang salah satu mental orang sukses yang saya sebutkan tadi itu salah satunya adalah kita harus tahu kapan kita tutup kuping. Jadi mereka yang punya mental sukses itu seperti itu. Karena perjuangan waktu mereka mulai dari bawah itu pasti banyak sekali godaan dan suara sumbang itu banyak. Ya, jadi kita semua yang di sini waktu teman-teman merintis, oh banyak sekali nada sumbang. Tapi jadilah orang tuli. Jadi bukan selalu kita harus telinga buka lebar ya, enggak tentu. Ada saatnya Anda menjadi orang tuli. Untuk apa? Yaitu untuk tidak mendengarkan orang-orang di luar sana yang memberikan pengaruh yang negatif. Yang lebih bahaya apa? Mereka pencuri mimpi kita. Pencuri yang beneran ya, yang misalnya mencuri uang Anda, dompet Anda di pasar itu nggak apa-apa teman-teman. Kenapa? Kalau dompet Anda kecuri di pasar, Anda bisa cari lagi. Tapi yang berhasil mencuri mimpi Anda itu yang bahaya.
Itu yang membuat Anda tidak berani punya impian. Nah, itu yang bahaya, ya, yang akan membuat kita terpuruk. Siapa pencuri impian kita? Yaitu mereka yang selalu memberikan negatif suara negatif kepada kita, yang mematahkan kita bahwa kita ini layak untuk mengejar impian kita. Nah, itu yang disebut pencuri mimpi, ya. Oke, thank you Bu Ike. Lanjut yang lain. Oke, ini belum ada yang chat atau mungkin ada yang mau sharing. Saya mungkin mau tanya nih tentang bagaimana medsos, Mbak Ika, Bu Ida, Bu Ika, mengenai medsos, orang-orang yang selalu sebenarnya medsos ini kan bisa dibuat untuk branding diri ya, tetapi bagaimana dengan mungkin share sesuatu yang mungkin nggak apa ya, tidak membangun atau mungkin ngatai orang seperti itu, apakah satu toksik juga ya? Atau kita harus bersikap bagaimana menghadapin medsos-medsos yang seperti itu gitu loh, apalagi mungkin dari member-member kita atau gimana, atau sering kan kita misalnya baca FB gitu, statusnya ada yang entah itu apa A, B, C, D, E, tapi tidak membawa hal yang positif, apa yang harus kita lakukan gitu? Ya, Rin, kalau itu, nah ini teman-teman ya, jangan pernah terjebak. Kenapa? Manusia, ini udah manusiawi banget ya. Kita ini senang sekali membaca gosip, ya. Berita apa yang paling cepat? Berita yang paling cepat tuh berita yang perceraian, ya. Ada apa, selingkuhan. Coba kalau Anda dengar yang apa sih, saya nggak pernah ngikutin yang dulu, zaman dulu tuh ada yang silet atau apa tuh yang di TV tentang artis ya. Sekarang saya nggak pernah tahu lagi ya. Nah itu paling heboh. Banyak sekali ibu-ibu rumah tangga ya, dia hafal dia, si itu kan selingkuh sama ini, si itu cerai, si itu ini, wah semua. Nah itu berita yang paling senang dikonsumsi oleh orang. Nah kalau kita buka Facebook, jangan terjebak. Ya, lihat ada teman kita yang ngomel panjang, banyak orang yang kurang kerjaan, ya, dia ibu rumah tangga nggak apa-apa, wah ada apa sedikit dia cerita panjang di Facebooknya. Kalau cerita yang positif nggak apa-apa. Dia cerita yang enggak, bahkan kadang-kadang dia lagi berantem dengan suaminya aja dia ngomongnya di situ, ya kan? Segala macam, ya. Atau dia berantem dengan temannya. Apalagi kalau tentang masa teman di Atominya dia ada ngoceh di situ, aduh mateng lah ya. Banyak orang yang senang curhat di situ. Nah, kita jangan terjebak asik baca itu. Belajar untuk bisa mengontrol mata Anda. Ya, klik ke baca ini, dia karena penasaran kan kalau baca gitu, dia kenapa lanjut baca ini, terus yang asik. Akhirnya kita asik ya membaca hal-hal yang membuang waktu kita, ya. Itu nggak perlu teman-teman. Di Facebook, di IG banyak sekali berita yang bagus, ya. Dikirim di Facebook banyak yang kirim tentang informasi tentang Atomi. Ada di luar Atomi juga ada mereka memberikan quote-quote yang positif, ya, kata-kata mutiara yang indah, ya, yang membangun mental kita. Itu yang kita baca dan kita renungkan. Yang para membawa materi silakan kalau ada yang bagus Anda bisa kaitkan, kembangkan jadi materi Anda untuk tim Anda, ya. Itu yang dibaca. Jadi belajar untuk mengkontrol mata Anda untuk apa yang Anda baca, ya. Jadi konsumsi ini bukan hanya konsumtif untuk beli barang, konsumsi mata Anda, konsumsi yang tidak baik bacaannya itu juga akan menggerogoti mental Anda. Nggak usah hanya bertemanan di luar, baca yang nggak benar itu udah menggerogoti, ya. Nah, jadi itu kita harus belajar pintar-pintar untuk membaca medsos ini mana yang membangun kita. Ya, jadi itu. Jadi hati-hati ya teman-teman, yang nggak perlu tahu siapa yang ribut itu, siapa yang ngomel itu, kita nggak usah baca. Dia mau ribut sama siapapun, biarin lah. Biarkan aja dia ribut, nggak usah kita baca, ya. Oke, gitu aja hari ini. Mungkin Bu Ida ada tambahan? Ya, Bu Ida, kalau menurut Bu Ida gimana? Habis ini Isyong mau sharing ya. Oke, terima kasih ya. Kalau kita bicara tentang medsos, memang ini kan eranya ya, berbeda dengan waktu kita dulu ya. Saya masih ingat betul dulu masih kita pakai Yahoo Chat, begitu ya, Yahoo Room, kita bikin room, begitu. Nah, sekarang ini lebih terbuka dan sangat-sangat menjadikan orang lupa ya, banyak orang lupa bahwa itu dikonsumsi oleh semua tulisan, semua status Anda dikonsumsi oleh orang sedunia. Ya, ada yang namanya influencer, namanya hater, namanya bla 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 bla, itu kita tahu ya, kita semuanya mereka tahu. Nah, kalau Anda ketemu yang namanya orang nggak suka,
dengan status Anda, maka yang terjadi apa? Perang, ya, yang terjadi perang. Nah, itu sekarang ini teman-teman harus hati-hati ya, apalagi teman-teman yang mungkin masih bekerja di atau mau mencari pekerjaan selain jalankan bisnis Atomi. Anda baru mengawali bisnis, Anda pun mungkin ada yang masih mau berharap punya pekerjaan yang bisa mendapatkan fresh money begitu ya. Nah, teman-teman harus hati-hati. Kenapa? Semua perusahaan besar sekarang ini biasanya menanyakan sosial medianya apa, di mana, IG-nya apa, Facebook-nya apa, begitu. Kenapa? Ya, dari situlah mereka akan mempelajari karakter Anda. Apakah karakter Anda itu, sekalipun Anda kumlot pun, tapi karakter Anda atau cara bicara Anda itu tidak sopan atau tidak baik, karakter bisa dibaca dari kalimat-kalimat kita itu, mereka bisa membaca bahwa Anda itu orangnya seperti apa ya. Nah, ini hati-hati sekali ya. Jadi teman-teman, apa yang keluar dari sekarang ini bukan hanya mulut, lidah, bibir kita ya, tetapi dari tulisan dan mata kita ini hati-hati sekali. Jadi kekuatan lidah bukan lagi lidah yang hanya ngomong saja, tetapi lidah yang dipanjangin dengan tangan. Nah, ini yang harus teman-teman hati-hati. Kalau saya sih lebih melihat, sekalipun mungkin yang follow saya banyak sekali atau yang minta pertemanan dengan saya banyak sekali, saya akan melihat, oh ini kalau orang yang memang saya sudah kenal, dia karakternya kurang baik, saya tidak mau terima sebagai pertemanan di Facebook. Tetapi kalau saya memang tidak mengenal, saya akan melihat, ini siapa ya, membernya siapa ya, mungkinkah aku bisa menolongnya? Nah, saya akan lihat beberapa waktu. Ketika dia punya statusnya itu kurang baik, kurang membangun saya, maka saya akan hide terus semuanya itu. Tetap dalam ininya saya, tetapi saya akan simpan umpetin gitu ya, statusnya saya umpetin. Supaya apa? Supaya tidak terbaca oleh saya. Ya, kenapa? Karena itu jadi sampah akhirnya. Sekarang ini kekuatan kita bukan hanya pada telinga mendengar orang lain ngomong, tidak. Mata kita membaca, itu jadi twing langsung di sini. Kita mau tegang, mau fresh, mau bahagia, mau sedih, itu ada pada mata kita juga sekarang ini. Kita melihat seperti apa, membaca seperti apa, ini sangat penting sekali ya. Jadi teman-teman, untuk pertemanan di sosial media pun, saya rasa akan sangat bijaksana kalau teman-teman berani mengambil sikap. Saya tidak semuanya saya ambil. Ya, ada minta pertemanan, oh aku tahu orang ini seperti ini. Lebih baik saya menghindar. Satu, itu untuk protek diri saya, ya. Kemudian kalau saya menerima pertemanan, tetapi ternyata dia postingannya ada kebun binatang semua keluar ya, ini saya baru membaca ya, oh ternyata ada yang seperti itu. Saya belum sempat ini, nanti pasti saya akan entah saya unfollow kayak apa, atau saya statusnya saya umpetin kayak seperti itu. Biasanya saya seperti itu. Kenapa? Akhirnya saya akan berpikir, ini orang ngapain ya? Nah, kalau kita kurang kerjaan, kemudian kita kepo, tanya toh, kamu kenapa ngumpat sama siapa? Bla bla bla. Nah, itu akhirnya apa? Fokus kita tidak lagi pada sesuatu yang positif, tetapi pada sesuatu orang ini, ngepoin orang ini buat apa? Keuntungan kita apa ya? Jadi kita, kalau saya paling kalau ada orang happy birthday ya saya ucapin selamat ya, sekalipun hanya kalimat-kalimat. Tapi kalau ada orang yang lagi ngumpat-ngumpat ini dan itu, bukannya saya pengen tahu, tidak, saya semakin nggak mau tahu ya, saya semakin nggak mau tahu, dan itu nggak penting, sampah buat saya ya. Oke teman-teman, mungkin itu dari saya, Rin. Terima kasih. Jadi teman-teman kalau misalnya melihat medsos yang juga toksik, sebaiknya di skip aja orang tersebut. Oke, Isyong, silakan Syong mau sharing juga. Oke, selamat malam semuanya. Halo. Yang non jauh di sana.
Ya, acara malam ini luar biasa banget ya tentang siapa karibmu ya dan 5 orang sahabat tadi. Mungkin saya terpikir sebuah fenomena ya ketika merintis MLM. Apa sih yang sering orang pikirkan ataupun consider ketika menjalankan MLM? Satu, itu sudah pasti mereka takut dijauhi oleh teman. Saya mau lempar pertanyaan kembali kepada teman-teman. Apakah kita yang dijauhin atau kita yang menjauhi? Kalau untuk konsep saya sendiri sebetulnya adalah ketika di mana diri kita sendiri sudah ada yang namanya grow up ataupun pengembangan diri, kita sudah bertumbuh, konsep kita sudah berubah, otak kita sudah berubah, mental kita sudah berubah, maka nanti kelompok yang dulu itu akan tereliminasi oleh waktu sendiri. Jadi menurut saya ya, daripada teman-teman itu ditarik masuk ke dalam jurang kayak gaming, kayak itu dulu saya komplotannya itu semuanya online gaming ya. Ada yang gambling juga, ada yang gaming juga kan. Saya beranikan diri untuk keluar dari zona tersebut supaya saya bisa menjadi seseorang yang lebih luar biasa, yang lebih berbeda. Karena memang orang sukses itu harus gila, harus berbeda. Di mana ketika teman-teman itu fokusnya cuma pada workaholic ataupun fokus pada sesuatu yang bukan memenuhi syarat sebagai seorang mentor sukses, maka saya berani memilih untuk hidup berbeda dengan mereka. Saya memang berbeda, makanya waktu dulu saya kuliah itu nggak ada satu teman fakultas yang menjadi member admin saya, karena semuanya yang saya lihat itu tidak tidak sefrekuensi. Oh, saya udah rekrut nanti repot saya untuk urusin segala macam. Akhirnya saya memilih untuk tidak merekrut sama sekali. Nah, terus kenapa ya ketika sudah menjalankan bisnis Atomi ini, malah nanti energi positif kita akan menarik energi positif kita seperti pada hukum law of attraction, hukum ketertarikan. Maka nanti yang berdekatan dengan diri kita sendiri itu akan datang orang yang positif. Kalau kita sudah positif, maka orang-orang yang akan kita prospek nanti, orang-orang yang akan kita ketemu nanti, positif. Karena kita itu positif, maka mendatangkan positif. Kalaupun orang tersebut negatif, maka saya katakan sebentar saja, mereka-mereka itu akan tereliminasi oleh waktu dan cepat atau lambat, sooner or later akan tereliminasi sih. Jadi pastikan teman-teman semuanya harus pastikan kalau diri kita itu positif. Jadikan sebagai seorang leader, sebagai seorang mentor yang pantas ataupun layak di follow ataupun layak diikutin. Karena kalau kita bayangkan saja kalau kita mencari seorang mentor sementara beliau saja negatif, mentalnya kurang positif, apalagi gak punya mental sukses, kita gak akan berani untuk memilih bergabung mereka. Nah, jadi ketika kita mengalami masalah, misalnya prospek orang Atomi, kenapa ya saya ditolak ini, ya saya kenapa ya gak bisa dapat kalang ini, sebetulnya kita bisa melihat introspeksi ke dalam diri sendiri. Apakah saya sudah memenuhi syarat? Apakah saya sudah mengubah mental saya? Kalau mental saya saja belum berubah, terus menggebu-gebu, harus menggait, harus mencengkram elang, naga, harimau, serigala. Gak mungkin teman-teman. Anda harus jadi serigala dulu. Teman Anda barusan bisa punya teman serigala. Kalau Anda bukan elang, gak mungkin bisa punya kalangan teman-teman elang. Nah, artinya nanti akan ditolak satu persatu. Jadi harus punya sebuah skala kesadaran. Ada satu kalimat yaitu katanya skala kesadaranmu menentukan kualitas kehidupanmu. Jadi kita harus sadar kalau sekarang kita masih saja belum menjadi seorang elang, belum menjadi serigala ya, seperti kayak Mbak Dara sudah menjadi naga. Nah, kalau kita belum jadi tipe-tipe begitu, maka kita harus sadar untuk apa? Belajar dan menimba ilmu semakin banyak, bukan dengan kata malas belajar dan gak mau belajar, tapi pengennya cuan aja. Ya saya katakan ya gak mungkin. Kita harus belajar menjadi positif, belajar menjadi luar biasa dulu, barusan lingkungan sekitar kita itu akan datang orang-orang yang luar biasa. Kalau enggak, maka akan datang orang-orang yang sama-sama sefrekuensi gitu. Jadi sharing saya dari pengalaman yang saya alami, yang saya lihat itu ya memang begitu. Orang-orang yang toxic people nanti keluar masuk sebentar saja, suatu saat pasti keluar gitu. Jadi
pastikan diri kita positif, maka yang tersisa nanti itu akan positif juga, karena magnet itu akan menarik frekuensi yang setara. Gitu. Thank you. Thank you, Isyong. Ini anak muda luar biasa menurut saya. Anak muda yang selalu optimis, selalu mau belajar, dan dia menurut saya nggak pernah berhenti untuk belajar. Sudah salah satu mental orang sukses. Mungkin jangan-jangan 7-7-nya sudah jadi sudah dilakukan lah ya, seperti itu. Ya, thank you, Syong. Memang benar apa yang disampaikan. Jadi kita mau menjadi positif tuh akhirnya orang-orang juga akan terseleksi secara alami siapa yang akan menjadi pertemanan kita. Oke, buat teman-teman masih ada yang mau disampaikan kah? Mau cerita Pak Obed matanya masih sudah ini loh Pak. Mau ngomong nggak Pak Obed dari Papua nih? Gue udah jam 12, hampir jam 12 di sana, masih tetap selalu ini. Boleh menyampaikan satu kata-kata Pak, bagaimana hari ini? Terima kasih Mbak Rini, Ibu Ida, Pak Ika, luar biasa. Saya sebagai pemula di Atomi, saya punya komitmen, saya ingin menambah pengetahuan saya tentang Atomi. Harus belajar banyak dari leader-leader. Makanya walaupun sudah hampir jam 12 malam di sini, ya terkadang tertidur, bangun lagi, nonton, dengar, luar biasa. Saya salut dengan leader-leader yang sudah sharing tentang bagaimana kita menggerakkan Atomi. Tadi ada beberapa yang sampaikan oleh Ibu Ika, kadang ada yang saya catat, ternyata tertidur lagi, lupa, tidak ikut catat lagi. Tapi Syong tadi bagus, Syong ya, luar biasa anak muda saat itu. Saya yang sudah hampir 59 tahun, salut sama leader-leader dengan anak muda tadi. Terima kasih untuk informasi yang sudah di-share kepada kami semua. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya tadi saya udah catat ya di situ, direvisi juga, soalnya saya pas ke-4 itu saya juga ke kamar mandi nganter anak saya. Jadi tadi salah. Oke, untuk mental orang sukses bisa dilihat di kolom chat ya teman-teman. Oke, mungkin kalau nggak ada lagi sharing, mau ditutup aja kah? Bu Ika, Bu Ida? Ya. Oke, silakan. Ya. Ya udah jam 10 ya. Ya, oke. Jadi hari ini yang disampaikan oleh Ibu Ika, kita tuh seorang sukses itu bisa melihat 5 orang di sekitar kita seperti apa, karena itu akan mempengaruhi mental dari diri kita. Apakah saya seorang yang mandiri, ataukah teman-teman juga bisa melihat dari anak Anda juga, tidak harus dari member partner Anda, tetapi dari anak-anak yang sekarang kita punya pun kita bisa melihat dan memperhatikan dengan siapa mereka itu berkumpul, dan itu akan mempengaruhi mental mereka. Lalu dalam menjalankan bisnis ini kita harus mencari orang yang satu visi misi dengan kita. Lalu kita harus men-challenge diri kita, lalu belajar untuk mengatasi masalah, dan kita harus mempunyai teman-teman di sekitar kita itu orang-orang yang mempunyai mental menjadi orang sukses. Jangan pernah ada toleransi dengan kata gagal, atau selalu berkata semoga, atau mungkin mudah-mudahan, seperti itu. Jauhkanlah dari kata-kata itu. Yakinlah bahwa Anda mempunyai mental seorang sukses. Jadi mental orang sukses itu tadi disampaikan adalah yang pertama, orang sukses tidak takut mengeluarkan uang untuk investasi. Yang kedua, orang sukses tidak pernah berhenti belajar dan terus mengembangkan diri. Yang ketiga, orang sukses selalu optimis, happy dengan apa yang dijalani, dan selalu antusias, full heart, bekerja dengan sepenuh hati. Yang keempat, tidak takut mempunyai impian. Yang kelima, orang sukses tidak menutup diri terhadap perkembangan dunia. Yang keenam, orang sukses pandai mengelola keuangan. Yang ketujuh, orang sukses tahu kapan harus bekerja, kapan harus istirahat, dan tahu kapan harus berlibur. Oke, itu saja dari 4 Darah hari ini. Kita bertemu lagi di Senin depan. Dan untuk menutup Zoom hari ini, kita bacakan moto perusahaan kita. Ya, motonya sudah ketutup. Apakah hafal teman-teman semuanya? Hafal. Hafal ya.
Ya. Oke, ya sudah, saya nggak usah buka dites yang salah, nggak bisa. Nanti ini ya poinnya dikurangi. Oke, buka mic-nya masing-masing. Kita angkat tangan kanan kita. Sudah siap semuanya? Siap. 3, 2, 1. Menghargai semangat. Ciptakan visi. Ikuti keyakinan. Semuanya dengan kerendahan hati.